Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kani Hardian dari kelas 11 IPS 1. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menjelaskan tentang organisasi Muhammadiyah. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu tentang sejarah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi. Muhammadiyah pada awalnya didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ingin memurnikan ajaran Islam dari berbagai hal-hal mistik yang ada di kalangan masyarakat Indonesia pada saat itu. Dalam hal ini, organisasi Muhammadiyah ada untuk mendukung gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut melalui kegiatan-kegiatan dakwah yang ada di masyarakat. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah ini merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis sebagai pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dan bermukim untuk yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menebar benih-benih pembaharuan di tanah air. Gagasan pembaharuan ini diperolehnya setelah berguru dengan ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Abdul Khatib, Kiai Nawawi, Kiai Fakih, Kiai Mas Abdullah, dan setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam seperti Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, dan sebagainya. Kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan teman-teman Dadi Budi Utomo seperti R. Budiarjo dan R. Sosro Sugondo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gagasan ini juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kiai Haji Ahmad Dahlan dari School Jetis, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajar ekstrakurikuler agama. Dia menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak diurus oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, melainkan oleh sebuah organisasi agar terdapat kesinambungan setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat. Nama Muhammadiyah ini pada mulanya diusulkan oleh seorang kerabat dan sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Muhammad Sangidu, seorang Khatib Anom Keraton Yogyakarta. Nama ini kemudian diputuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melalui sholat istikharah. Penggunaan nama ini dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dengan nama ini dijelaskan bahwa para pengikut organisasi ini merupakan umat Muhammad dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Organisasi ini baru diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirimkan statuten Muhammadiyah, yaitu Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama pada tahun 1912, dan kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914. Selanjutnya, topik kedua yang akan saya bahas yaitu tentang pendiri, tokoh pembaharu, dan ide pembaharu dari Muhammadiyah. Tokoh pembaharu Muhammadiyah ini tidak lain adalah pendiri organisasi Muhammadiyah itu sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Dahlan, sebagaimana para pembaharu Islam lainnya, tetapi dengan tipikal yang khas, memiliki cita-cita untuk membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membentuk suatu kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid atau pembaharuan yang meliputi aspek tauhid atau akidah, ibadah, muamalah, pemahaman terhadap ajaran dan kehidupan Islam dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, dengan membuka ijtihad. Mengenai langkah pembaharuan Kiai Dahlan, dalam bidang akidah, Kiai Dahlan ingin membersihkan akidah Islam dari segala macam syirik. Dalam bidang ibadah, Kiai Dahlan ingin membersihkan cara-cara ibadah dari bid'ah. Dalam bidang muamalah, Kiai Dahlan ingin membersihkan kepercayaan dari khurafat. Serta dalam bidang pemahaman terhadap ajaran Islam, Kiai Dahlan ingin merombak taklid untuk kemudian memberikan kebebasan dalam berijtihad. Adapun langkah pembaharuan yang bersifat reformatif ialah merintis pendidikan modern yang memadukan pelajaran agama dan pelajaran umum. Hal ini merupakan pembaharuan karena mampu mengintegrasikan aspek iman dan kemajuan, sehingga dihasilkan sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya. Lembaga pendidikan Islam modern bahkan menjadi ciri utama dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah, yang membedakannya dari lembaga pondok pesantren pada kala itu. Pendidikan Islam modern inilah yang kemudian hari diadopsi dan dijadikan sebagai lembaga pendidikan umat Islam secara umum. Kepeloporan pembaruan Kiai Dahlan yang menjadi tonggak berdirinya Muhammadiyah ini juga ditunjukkan dengan dirintisnya Gerakan Perempuan Aisyah pada tahun 1917, yang ide dasarnya dari pandangan Kiai agar para perempuan muslim ini tidak hanya berada di rumah, tapi juga harus giat di masyarakat dan secara khusus menanamkan ajaran Islam serta memajukan kehidupan kaum perempuan.
Langkah pembaharuan inilah yang membedakan kiai dari para pembaharu Islam lainnya. Selanjutnya, topik ketiga yang akan saya bahas yaitu mengenai eksistensi Muhammadiyah hingga saat ini. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, Muhammadiyah sudah berkomitmen untuk memajukan peradaban bangsa Indonesia. Muhammadiyah saat ini tidak terlepas dari cita-cita mulia pendirinya, yaitu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagi Muhammadiyah, Islam yang sebenar-benarnya ini adalah Islam yang menyebarkan dan mengemukakan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah mendirikan rumah sakit dan amal usaha sejenis yang dalam pelayanannya tidak membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Semuanya mendapatkan pelayanan yang sama baiknya. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah, SMA sederajat, SMP sederajat, SD sederajat, dan TK sederajat serta amal usaha lainnya yang dalam penyelenggaraannya Muhammadiyah berkomitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat tanpa membandingkan status sosialnya. Oleh karena itu, saat ini Muhammadiyah telah tercatat memiliki 4.623 TK atau TPQ, 2.604 SD atau MI, 1.722 SMP MTS, 1.143 SMA, SMK dan MA, 67 pondok pesantren, 172 perguruan tinggi, 457 rumah sakit, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak ataupun balai pengobatan, 318 panti asuhan, santunan maupun asuhan keluarga, 54 panti jompo, 82 rehabilitasi cacat, 71 sekolah luar biasa, 6.118 masjid, 5.080 musola, serta 20.945.504 meter persegi tanah dan banyak aset-aset Muhammadiyah lainnya. Perguruan tinggi Muhammadiyah itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada universitas, contohnya seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang kedua itu ada sekolah tinggi, contohnya seperti Stikes Muhammadiyah Palembang di Sumatera Selatan. Ada juga sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi ilmu hukum, dan banyak jenis sekolah tinggi lainnya. Yang ketiga itu ada institut, contohnya seperti Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Jawa Barat. Yang keempat itu ada politeknik, contohnya seperti Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta. Dan yang terakhir itu ada akademi, contohnya seperti Akademi Keperawatan Cirebon, Jawa Barat, Akademi Farmasi, Akademi Kebidanan, dan banyak jenis akademi lainnya. Semua data itu merupakan bukti nyata dari eksistensi, perjuangan, serta kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai organisasi Islam Muhammadiyah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua mengenai Muhammadiyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.